Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1 halaman 98 hingga 100, yaitu Ayo Kita Menalar. Nanti fokusnya kita akan mengerjakan tabel 3.6 pernyataan fungsi dan bukan fungsi yang bagian atas dan bawah itu ya Dek ya. Nah, sebelum mulai kita memang harus membaca dulu di halaman 98 ya, karena petunjuknya ada di sana. Yuk, kita geser ke halaman 98. Ini dia, ayo kita menalar. Perhatikan contoh dan bukan contoh fungsi dan relasi dari himpunan A, anggotanya 1, 2, 3 ke himpunan B, anggotanya A dan B berikut. Tabel 3.5, contoh fungsi dan bukan fungsi. Ini untuk contoh fungsi dulu ya, kita lihat. Nomor 1, himpunan pasangan berurutannya adalah 1, A, 2, A, 3, A. Ternyata ini adalah contoh fungsi. Oke, kita lihat dulu nomor 2-nya. Himpunan pasangan berurutannya adalah 1, B, 2, B, 3, B. Ternyata dinyatakan juga contoh fungsi. Oke, dari 1 dan 2 ini kita bisa mengambil kesamaan. Ketika dinyatakan fungsi, maka anggota yang depan ini ya, ini miliknya himpunan A. Harus tercantum semua. Angka 1-nya ada, angka 2-nya juga ada, angka 3-nya juga ada ya. Di nomor 2 juga gitu. Nah, gini. Sementara untuk anggota himpunan B yang isinya A dan B, ini boleh A semua, boleh B semua. Nanti untuk yang nomor 3 ini boleh ada A dan ada B. Yang penting adalah anggota untuk himpunan A-nya 1, 2, 3 ini ada semua. Nah, gitu ya, supaya bisa dinyatakan sebagai contoh fungsi. Kita bandingkan dulu dengan contoh yang bukan fungsi. Ini 1, A, 2, A, 2, B. Nah, ada yang tidak masuk di sini anggotanya himpunan A, yaitu angka 3. Ya kan? Di sini ada 1, ada 2, ada 2 lagi. Duanya muncul 2 kali. Ya, sementara angka 3-nya malah tidak muncul. Maka ini contoh bukan fungsi. Kalau untuk yang himpunan B-nya nggak masalah ya. A semua boleh, A, B boleh, B semua boleh. Yang kita perhatikan yang depan ini ya, yang anggota himpunan A. Contoh lagi yang bukan fungsi nomor 2 ini 1, B, 2, A, 2, B. Lihat angka 2-nya muncul 2 kali. Sementara anggota 3 ini tidak dimunculkan. Berarti ini bukan fungsi. Jelas ya Dek? Kita lihat yang nomor 3, 1, A, 1, B, 3, B. Nah ini angka 1-nya muncul 2 kali, angka 2 malah nggak ada di sini ya, hanya angka 1 dan 3. Berarti ini juga bukan contoh fungsi. Kalau untuk yang belakang tidak ada masalah ya Dek, kalau fungsi dan bukan fungsi itu yang kita perhatikan hanya yang depan saja. Cukup jelas ya? Kita lanjut ke nomor 4 dan seterusnya. Oke, nomor 4 kita cek dulu yang bagian contoh fungsi. 1, A, 2, B, 3, A. Betul ya? Angka 1 keluar, 2 juga ada, 3 juga ada. Betul. Nomor 5, 1, A, 2, B, 3, B. Betul lagi, ini ada 1, ada 2, ada 3. Terus nomor 6, 1, B, 2, A, 3, A ya, benar ya, 1, 2, 3 ada semua. Kalau yang B, A, dan A-nya ini tidak ada masalah. Nanti kecuali kalau misalnya gini, 1, C ya, 2, A, 3, A. Ini jelas bukan fungsi. Kenapa? Karena C itu kan bukan anggotanya himpunan B. Anggota himpunan B tadi kan hanya ada 2 macam, yaitu B dan A atau A dan B. Kayak gitu ya. Makanya di sini yang kasar diperhatikan hanya yang depan saja, karena yang belakang toh hanya muncul A dan B gitu aja. Oke. Kita cek nomor 7, 1, B, 2, B, 3, A. Ini 1, 2, 3, betul, berarti ini fungsi. 8, 1, B, 2, A, 3, B. 1, 2, 3, berarti betul fungsi juga. Bagian yang di sini yang contoh bukan fungsi, kita cek juga nomor 4, 2, A, 2, B, 3, A. Ini jelas bukan fungsi. Kenapa? Karena angka 2-nya muncul 2 kali. Angka 1-nya malah nggak muncul ya. Berarti ini bukan fungsi. 2, A, 2, B, 2, C. Jelas bukan fungsi. Hanya angka 2 ini yang muncul. Angka 1 dan 3-nya nggak muncul ya. 6, 1, B, 2, A, 2, B ya. Ini 1 dan 2 dan 2. 3-nya nggak ada. 2-nya muncul 2 kali. Juga bukan fungsi.
Nomor 7, 3,A, 3,B, 3,C jelas bukan fungsi. Nah, nomor 8, perhatikan ya, 1,B, 2,A, 3,B. Oke, kalau kita perhatikan, angka 1 muncul, angka 2 muncul, angka 3 juga muncul. Dan pasangannya B dan A dan B. Berarti ini contoh fungsi ya, Dek. Nah, di sini kalian harus perhatikan, ini salah cetak sepertinya ya. Kenapa? Karena nomor 8 ini diletakkan di contoh bukan fungsi. Padahal nomor 8 ini adalah contoh fungsi. Lihat, sama persis loh dengan yang sebelah sini ya. 1,B, 2,A, 3,B. Sama persis ya. Jadi ini diralat ya, Dek ya. Ini sebagai contoh fungsi. Oke, kita lanjutkan baca di bawahnya. Ini, coba kita pusatkan perhatian kita kepada dua hal berikut. Nomor 1, apakah setiap anggota A dipasangkan dengan anggota di B? Nomor 2, berapa anggota B yang dihubungkan dengan satu anggota A? Oke, Kak Sari bantu jawab. Ini sebenarnya bukan pertanyaan yang perlu dijawab ya, Dea. Ini hanya untuk memusatkan perhatian kita. Jadi yang perlu kita perhatikan untuk meneliti apakah relasi itu merupakan fungsi atau bukan tergantung dari dua pertanyaan ini. Yang pertama, apakah setiap anggota anggota A ya dipasangkan dengan anggota di B? Ini jawabannya harus ya. Agar menjadi fungsi, maka setiap anggota A harus dipasangkan dengan anggota di B. Oke, nah kemudian pertanyaan yang kedua, berapa anggota B yang dihubungkan dengan satu anggota A? Ini boleh satu macam atau dua, boleh. Maksudnya gini ya, anggota B tadi itu kan ada dua ya, anggota himpunan B itu A dan B, bener kan, masih ingatnya? Nah, berapa anggota B yang dihubungkan dengan satu anggota A? Jadi bisa satu macam saja, A saja yang dihubungkan, atau bisa B saja yang dihubungkan, atau bisa juga A dan B dua-duanya yang dihubungkan. Contoh yang satu saja yang dihubungkan, Kak Sari kasih lihat seperti yang ini. Seperti ini deh, contoh yang satu saja yang dihubungkan. Jadi hanya A saja. Berarti ini hanya satu macam yang dihubungkan. Atau yang nomor 2 ini ya, hanya satu juga yang dihubungkan, yaitu B saja. Nah, kalau yang contoh 3 ini kedua-duanya dihubungkan. Jadi A juga dihubungkan, A juga dihubungkan, ini B juga dihubungkan. Kayak gitu. Nggak masalah. Jadi walaupun hanya satu macam yang dihubungkan atau dua-duanya dihubungkan, itu tetap fungsi. Syaratnya adalah setiap anggota himpunan A tadi dihubungkan ya. Jadi harus muncul kayak gitu. Nah, agar makin jelas, kita masuk dulu aja ke halaman 99-nya ya. Di sana ada perintahnya. Ini dia perintahnya. Kemudian lengkapilah tabel berikut ya. Tabel 3.6 pernyataan fungsi dan bukan fungsi. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini yang diambil contoh fungsi ya. 1,A, 2,A, 3,A. Ini seperti keterangannya Kak Sari tadi, ini benar merupakan contoh fungsi karena setiap anggota himpunan A yaitu angka 1, angka 2, angka 3 ini muncul semua. Dan anggota himpunan B juga ada di sini yaitu A. Nggak apa-apa, A saja, B-nya nggak muncul nggak apa-apa. Asalkan udah ada A saja itu sudah merupakan contoh fungsi. Sekarang kita jawab, apakah setiap anggota A selalu dipasangkan dengan suatu anggota B? Jawabannya iya atau tidak? Jawabannya adalah iya. Ya, ini setiap anggota himpunan A ini 1 dan 2 dan 3, ya kan? Muncul ya, selalu dipasangkan dengan suatu anggota B. Nah, suatu anggota B-nya ini A. Ya, gitu. Berarti ini jawabannya iya. Oke, apakah pasangan dari setiap anggota domain hanya satu saja di kodomain? Nah, kalau domain kodomain itu apa? Domain itu adalah himpunan A-nya tadi. Kodomain itu adalah himpunan B. Sekarang kita baca ulang. Apakah pasangan dari setiap anggota A hanya satu saja di B? Iya atau tidak? Untuk jelasnya, ini sudah Kak Sari buatkan diagram panah ya Dek ya. Nah, kita pakai diagram panah untuk menjawab yang ini. Apakah pasangan dari setiap anggota A hanya satu saja di B ya? Ini Dek, 1 dipasangkannya dengan A, oke. Gitu kan? 2 juga dipasangkan dengan A. 3 juga dipasangkan dengan A. Nah, berarti jawabnya gini, apakah gitu ya? Apakah setiap anggota domain ini ya
hanya satu saja di kodomain? Iya dong, ya, yaitu satu saja, yaitu A. Nggak apa-apa, ini berarti semuanya itu suka sama A ya. Satu suka sama A, dua suka sama A, tiga juga suka sama A. Jadi ini jawabannya iya. Loh Kak, tapi kan ini A-nya dipasang panah 3 kali. Nggak apa-apa. Jadi ini seperti artis ya. Artisnya punya 3 penggemar. Nah, tetapi angka 1 ini dia hanya menggemari satu artis, yaitu si A saja. Ternyata 2 ini juga menggemari satu artis, yaitu A lagi. Nggak apa-apa. 3 ini kalau ditanya siapa artis yang kamu gemari, hanya satu, yaitu A. Kayak gitu. Paham ya, dia? Jadi ini seperti fans, yang di sini seperti artisnya. Nah, jadi jawabannya ya. Oke, kita bahas dulu yang nomor 2. Nanti makin ke bawah makin paham kok. Baca dulu untuk contoh fungsi lagi. Ini 1, B, 2, B, 3, B. Benar ya, ini merupakan contoh fungsi karena angka 1, angka 2, angka 3-nya muncul semua. Sementara kalau yang anggota himpunan B tadi diwakili dengan huruf B saja, ini nggak masalah. Yuk, apakah setiap anggota A selalu dipasangkan dengan suatu anggota B? Iya dong ya, karena kan B ini adalah anggota himpunan B ya. Dan 1 dipasangkan dengan B, 2 dipasangkan dengan B, 3 juga dipasangkan dengan B. Nggak masalah. Sekarang, apakah pasangan dari setiap anggota domain hanya satu saja di kodomain? Iya atau tidak? Nah, ini Kak Sari hapus dulu. Sekarang kita bikin. Ini kalau pertanyaan lagi ya, seperti artis tadi. Ternyata 1 ini sekarang menyukai atau ngefans sama artis B. 2 juga ngefansnya sama artis B. 3 juga ngefansnya sama artis B. Sekarang kita tanya, apakah pasangan dari setiap anggota domain hanya satu? Iya betul, hanya satu. 1 ini hanya punya satu pasangan, yaitu B. 2 juga hanya punya satu pasangan, yaitu B. 3 juga hanya punya pasangan satu buah, yaitu B. Jadi ini dijawab iya lagi. Nah, grafik atau diagram panah yang seperti ini juga disebut diagram panah berupa fungsi. Pokoknya gini deh, kalau setiap anggota di A ini hanya mengeluarkan satu panah, berarti itu fungsi. Ya, nanti kalau ada contoh lain, misalnya dia mengeluarkan 2 panah. Nah, 2 panah kayak gini ya. 1 itu suka sama A, ternyata 1 juga suka sama B. Nah, karena 1 ini mengeluarkan 2 panah, berarti ini bukan fungsi. Walaupun nanti 2-nya menyukai A, 3-nya menyukai A. Ada salah satu saja yang mengeluarkan 2 panah, berarti ini contoh bukan fungsi. Ya. Oke, sejauh ini untuk nomor 1 dan 2 tadi sudah benar contoh fungsi semua ya. Contoh fungsi itu di sini keterangannya ya, ini juga ya, di sini ya, di sini ya. Oke, sekarang nomor 3 kita cek apakah benar ini contoh fungsi 1, A, 2, A, 3, B. Benar ya, karena angka 1, angka 2, angka 3-nya muncul. Apakah setiap anggota A selalu dipasangkan dengan suatu anggota B? Benar dong, 1 dipasangkan dengan anggotanya B, yaitu A. 2 juga dipasangkan dengan anggota himpunan B, yaitu A lagi. 3 juga dipasangkan dengan anggota himpunan B, yaitu B. Benar, ya. Nanti ini jawabnya kalau bukan ya itu yang gimana sih, Kak? Misalnya gini, 3-nya koma C. Nah, itu berarti di sini harusnya dijawab tidak. Kenapa? Karena C itu bukan anggota himpunan B. B besar yang ini loh, Dek. Ya, anggota himpunan B tadi itu kan hanya 2 macam ya, yaitu A kecil dan B kecil gitu kan? Masih ingat ya. Jadi ini jawabannya ya. Kemudian apakah pasangan dari setiap anggota domain itu anggota yang himpunan A ini hanya satu saja di kodomainnya? Iya, benar, 1 hanya dipasangkan dengan A ya. 1 nggak dipasangkan lagi dengan B, nggak ada kan? Nggak muncul lagi ya 1, B. Nah, 2 juga hanya dipasangkan dengan A, 3 juga hanya dipasangkan dengan B. Jadi ini ya semua. Kayak gitu. Sebenarnya ke bawah juga gitu deh. Asalkan kita cek di sini sudah benar merupakan contoh fungsi, berarti ini jawabannya selalu iya, iya. Kayak gitu ya. Iya, iya. Kita jadi ngecek di sini aja. 1, A betul, 2, B, 3, A. Ini angka 1, angka 2, angka 3 udah muncul semua, berarti ini fungsi. Maka di sini jawabannya selalu iya dan iya. Oke. Kita cek untuk 5, 6, 7, 8-nya. Nomor 5, 1, A, 2, B, 3, B. Ini juga merupakan contoh fungsi ya, karena 1 dan 2 dan 3 muncul semua, berarti ini ya dan ya.
1, B, 2, A, 3, A. Ini angka 1, 2, 3-nya jelas muncul, berarti ini iya, di sini juga iya. Oke, 1, B, 2, B, 3, A. 1, 2, dan 3-nya sudah muncul, berarti ini juga iya. Terakhir, 1, B, 2, A, 3, B. Ini angka 1, angka 2, angka 3, betul? Berarti ini iya, di sini juga iya. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke tabel yang di bawahnya. Oke, tabel yang bawahnya ini ada nomor 1 hingga 8, kemudian ada contoh bukan fungsi ya. Nomor 1 dulu, 1, A, 2, A, 2, B. Nah, ini benar contoh bukan fungsi karena angka 1 muncul, angka 2 muncul, tapi angka 2 lagi yang muncul, alias angka 3 malah nggak ada. Kalian masih ingat kan anggota himpunan A tadi adalah 1 dan 2 dan 3 ya. Nah, 1 muncul, 2 muncul, 3-nya nggak ada, malah 2-nya yang muncul 2 kali. Maka jelas ini contoh bukan fungsi. Kalau bukan fungsi Kak Sari silang ya Dek ya. Terus kita jawab, apakah setiap anggota A selalu dipasangkan dengan suatu anggota B? Iya atau tidak? Jadi gini, apakah 1 ini dipasangkan dengan suatu anggota B? Iya. A ini kan anggotanya B. Apakah 2 ini dipasangkan dengan suatu anggota B? Benar ya, karena yang dipasangkan itu kan A. A adalah anggotanya B. Apakah 2 juga dipasangkan dengan suatu anggota B? Benar juga ya, karena B ini adalah anggotanya B. Berarti ini jawabnya iya. Tetapi di sini, apakah pasangan dari setiap anggota domain itu A ya, hanya satu saja di kodomain? Iya atau tidak? Nah, kode mainnya itu yang B. Oke, kalau yang ini Kak Sari bantu menggunakan diagram panah. Kayak gini, Dek. 1 dipasangkan dengan A, oke. 2 dipasangkan dengan A, masih nggak masalah ya, sama-sama menggemari A, ngefans sama A. Tapi di sini 2 ternyata juga dipasangkan dengan B. Nah, ternyata 2 juga ngefans sama B. Inilah yang disebut dengan bukan fungsi. Kenapa? Karena 2-nya muncul 2 kali panah dan B-nya nggak muncul panah ya, nggak memunculkan panah. Jadi ini contoh bukan fungsi. Oke, benar ini contoh bukan fungsi. Terus kita jawab, apakah pasangan dari setiap anggota A hanya satu di B? Enggak ya, enggak nih. Nyatanya 2 ini punya 2 pasangan ya, yaitu A dan B. Jadi ini kita jawab tidak. Nah, karena di sini terjawab tidak, makanya benar ini adalah contoh bukan fungsi. Intinya, kalau ada yang mengeluarkan 2 panah atau 3 panah malahan, itu jelas bukan fungsi. Kayak gitu ya. Misalnya lagi yang nomor 2. Ini kita lihat dulu 1, B, 2, A, 2, B. Nah, ini jelas contoh bukan fungsi juga ya, seperti keterangannya Kak Sari. Kenapa? Karena 2-nya nih muncul 2 kali dan nggak ada angka 3 ya. Kemudian, apakah setiap anggota A selalu dipasangkan dengan suatu anggota B? Benar sih ya, mereka dipasangkan dengan ini. B ini adalah anggota himpunan B. A kecil juga anggota himpunan B. B kecil ini juga anggota himpunan B. Di sininya sih benar, iya. Tetapi mulai di sini, apakah pasangan dari setiap anggota A hanya satu saja di B? Tidak ya, tidak. Kok tahu Kak? Padahal belum bikin diagram panahnya. Tahu ini B-nya muncul 2 kali nih. Berarti 1 itu. Kok B-nya muncul 2 kali ini? Ya, 2-nya muncul 2 kali. Berarti 2 itu menyukai A, 2 juga menyukai B. Nah, kalau mau dibikin diagram panahnya masih bisa kayak gini. Oke, 1 ke B, nggak masalah, boleh. 2 ke A, ini pun masih nggak masalah, boleh. Nah, ternyata berikutnya 2 juga ke B, aduh, berarti dia nggak setia ya. Dia ngefans sama A, sekaligus dia juga ngefans sama B. Makanya ini bukan contoh fungsi, ya, contoh bukan fungsi. Dan di sini harus kita jawab tidak. Kayak gitu ya, Dek ya. Oke, jelas ya. Nanti 3-8 juga gitu. Tetapi hati-hati, harus kita cek dulu satu persatu. Untuk nomor 3, 1A, 1B, 3B. Nah, ini jelas bukan fungsi karena satunya muncul 2 kali. Jadi di sini dijawab iya, ini dijawab tidak ya. Kayak gitu. Nomor 4, 2A, 2B, 3A. Ini 2-nya muncul 2 kali ya, berarti ini juga bukan fungsi. Kalau gitu ini di sini ya, yang di sini tidak. Oke.
Nomor 5, 2A, 2B, 2C. Waduh, ini malah duanya muncul 3 kali. Ini jelas-jelas bukan fungsi. Kalau dibikin diagram panah, 2A, 2B, 2C itu kayak gini ekstrimnya. Ngeri banget. Dia suka sama A, dia juga suka sama B, dia mana? Oh, malah 2C ya. Di sini 2C. Nah, ini hati-hati. Di sini ya, Dek. Ini untung Kak Sari belum jawab. 2A, 2B, 2C. Pertanyaannya kan, apakah setiap anggota A selalu dipasangkan dengan suatu anggota B? Tidak. Untuk yang nomor 5 ini tidak. Kenapa? Karena C ini bukan anggotanya B. Anggota himpunan B tadi adalah A dan B saja. Nah, tiba-tiba ini muncul ada C. Berarti ini dijawab tidak. Gitu. Nah, di sininya gimana Kak Sari? Ini juga tidak, ya. Kenapa, Kak? Karena ini 2 nembak ke A, 2 juga nembak ke B. Tuh. Kayak gini. Nah, karena C itu tidak ada di B, jadi nggak bisa kita bikin panah juga, Dek, ya. Karena C ini bukan anggota himpunan B. Gitu ya. Lanjut ke 6. 1, B, oke. 2, A, 2, B. Ini juga contoh bukan fungsi. Kenapa? Karena duanya muncul 2 kali. Tetapi di sini dijawabnya, apakah setiap anggota A selalu dipasangkan dengan suatu anggota B? Kita cek ini anggotanya B, ini anggota B, ini anggotanya B. Berarti di sini jawabnya iya. Tetapi, apakah pasangan dari setiap anggota A hanya satu saja di B? Ini jawabnya tidak. Ya, kok tahu, Kak? Lah ini B-nya nih atau A-nya nih, nah ya dipasangkan 2 kali dengan 2 dengan ini, 2-nya dengan A, 2-nya dengan B juga. Gimana sih? Kak Sari bikinin diagram panahnya ya, biar terlihat jelas ya. 1, B, 2, A, 2, B. 1, B, nih 2, A ya. 2 juga koma B, kayak gitu. Nah ya, apakah pasangan dari setiap anggota A, pasangan dari anggota A, ini 1 pasangannya B, 2 pasangannya A, 2 juga pasangannya B, hanya satu saja di B? Ya enggak. Kenapa? Karena 2 pasangannya ada 2 macam tuh, yaitu A dan B. Ya, di sini jawab tidak. Ya deh ya. Nomor 7, 3, A, 3, B, 3, C. Oke. Yang pertama ini jelas bukan fungsi karena angka 3-nya muncul 3 kali, angka 1 sama 2 malah nggak muncul. Dan karena di sini ada yang bukan anggota himpunan B, maka di kolom sini wajib dijawab tidak. Ya. Kemudian kalau yang di sini sih jelas tidak. Terakhir, 1, B, 2, A, 3, B. Nah, apakah ini contoh bukan fungsi? Perhatikan, ini adalah contoh fungsi loh. 1 muncul, 2 juga muncul, 3 juga muncul. Kemudian pasangannya B, A, B. Ini adalah semua anggota himpunan B. Jadi nomor 8 ini adalah contoh fungsi. Hati-hati ya. Dia walaupun masuk di contoh bukan fungsi, tapi nomor 8 ini adalah contoh fungsi. Ini salah cetak lagi. Terus, apakah setiap anggota A selalu dipasangkan dengan suatu anggota B? Kita jawab aja ya. Nih, anggota A selalu dipasangkan dengan suatu anggota B. Benar sih? Iya. Kemudian, apakah pasangan dari setiap anggota A hanya satu saja di B? Ya. Ini juga kita jawab iya. Nih buktinya. 1 hanya dipasangkan dengan B, 2 hanya dipasangkan dengan A, 3 hanya dipasangkan dengan B. Tidak ada yang punya double pasangan. Ini kalau dibuat diagram panahnya kayak gini. Semua yang di himpunan A hanya mengeluarkan 1 kali panah. Nih, 1 dengan B. Nih, dia hanya 1 kali panahnya. 2 dengan A. Nah, 2 juga hanya mengeluarkan panah 1 kali. 3 dengan B. 3 juga hanya mengeluarkan panah 1 kali. Ini adalah contoh fungsi ya. Enggak apa-apa yang B-nya dipanah 2 kali. Enggak apa-apa. Karena 1 ini ngefans sama B. Kebetulan 3 juga ngefans sama B. Enggak masalah. Yang penting kan masing-masing yang di sini hanya mengeluarkan panah 1 kali. Cukup jelas ya. Jadi untuk yang nomor 8 ini jawabannya iya dan iya. Oke, kita lanjut ke halaman 100.
Di halaman 100-nya, tuliskan simpulan kalian pada lembar pengamatan kalian. Sekarang coba kalian terapkan simpulan tersebut untuk memeriksa apakah himpunan pasangan berurutan berikut merupakan fungsi dari himpunan B yang anggotanya A dan B ke himpunan A yang anggotanya P, Q, R, S atau tidak, kayak gitu. Nah, sebelum membuat simpulannya, Kak Sari malah mau mengerjakan nomor 1 sampai 8 ini ya, supaya nanti kita paham yang fungsi yang mana, yang bukan fungsi yang mana. Ini dari B ke A ya, Dek. B itu anggotanya A dan B kecil, berarti nanti yang muncul duluan harus A dan B kecil, kayak gini, udah bener. Kemudian ke A itu anggotanya P, Q, R, S. Jadi jangan ada selain P, Q, R, S, oke? Kayak gitu. Langsung nomor 1, himpunan pasangan berurutannya A, P, B, P. Kita cek A muncul, B muncul, kemudian pasangannya adalah P dan P. P itu adalah anggotanya A. Berarti ini benar, nomor 1 adalah fungsi. Nomor 2, A, P, B, Q. Kita cek dulu, A muncul, B muncul, benar. Kemudian pasangannya adalah P dan Q. P itu anggotanya A, Q juga anggotanya A. Jadi ini juga merupakan fungsi. Nomor 3, A, P, B, R. A muncul, B muncul, P dan R itu adalah anggotanya A ya, ada semua P dan R. Berarti ini juga merupakan fungsi. 4, A, Q, B, S ya. A muncul, B muncul, betul. Kemudian Q dan S, cek dulu, oh ada, Q dan S juga ada ya. Berarti ini juga merupakan fungsi. Nomor 5, A, Q, A, R. Oke, A muncul. Nah, B-nya tidak muncul ternyata. Jelas-jelas ini berarti bukan fungsi. Kenapa? Karena anggota himpunan B yang satunya lagi yaitu B kecil tidak mempunyai pasangan di sini ya, tidak muncul. Jadi ini bukan fungsi. Nomor 6, A, R, B, R. Cek dulu, A muncul, B muncul, betul. Dan R. R ini adalah anggota himpunan A. Nggak apa-apa, R-nya muncul 2 kali, nggak masalah. Yang penting R ini kan ada pada himpunan A. Berarti ini merupakan fungsi. Nomor 7, B muncul. Ups, ada B lagi, baru A. Nah, karena B-nya muncul 2 kali, berarti ini jelas bukan fungsi. Terakhir nomor 8, A muncul, B muncul, A muncul lagi. Nah, jelas kalau A muncul lagi ini juga merupakan bukan fungsi. Kayak gitu. Nah, kesimpulannya gimana? Kalian sudah mendapatkan garis besarnya ya, Dek ya? Kesimpulannya gini. Kalau mau meneliti apakah fungsi atau bukan, yang pertama, biar nggak ribet, Kak Sari catatkan aja seperti ini ya, Dek ya. Ini untuk menjawab, tuliskan simpulan kalian pada lembar pengamatan kalian yang ini. Nah, dikatakan sebagai fungsi apabila kesimpulannya ini, fungsi itu harus memenuhi 2 syarat ini. Yang pertama, 1, setiap anggota domain dipasangkan dengan suatu anggota pada kodomain. Jadi tidak boleh dipasangkan dengan selain anggota pada kodomain ya. Contohnya tadi anggota kodomainnya adalah A dan B, tapi ya dipasangkannya dengan C, itu nggak boleh. Terus juga ini harus setiap anggota, jadi setiap anggota harus mengeluarkan panah ya. Kalau ada anggota yang tidak mengeluarkan panah, berarti ini juga bukan fungsi. Domain itu yang sebelah kiri ya, Dek ya. Kalau dalam hal ini domain itu yang B ini, kodomain itu yang sebelah kanannya di sini ya. Atau ada kata-kata ke itu berarti kodomain ya. Yang ini dari, ini kan dari ini berarti sebagai domain. Domain itu pokoknya yang muncul duluan ini tadi. Nah, untuk syarat yang kedua, pasangan dari setiap anggota domain hanya satu saja di kodomain. Kayak tadi ya, jadi tidak boleh ada panah 2 kali yang di sebelah kiri. Kita sudah bahas di halaman sebelumnya tadi ya, Kak Sari juga sudah bikinkan kayak gini. Nah ya, kalau ada angka 1 ini mengeluarkan panah 2 kali, berarti ini jelas bukan fungsi. Kalau fungsi itu hanya mengeluarkan 1 panah aja. Nah, kalau bahasanya memang seperti ini. Ya, pasangan dari setiap anggota domain hanya satu saja di kodomain. Barangkali bahasa ini lebih sulit kalian cerna daripada bahasanya Kak Sari tadi menggunakan diagram panah ya, Dek. Tapi sebenarnya intinya ini kalian harus paham aja gitu. Bisa ngebayangin diagram panahnya ya. Kalau Kak Sari mengilustrasikannya tadi dengan
fans ya, artis dengan penggemarnya kayak gitu ya, artis dengan penggemarnya. Sebenarnya paling mudah lagi kalau kalian pakai ilustrasi pacaran deh, tapi Kak Sari tegaskan di sini pacaran itu nggak boleh ya. Intinya gini, Kak Sari kasih tahu sekali lagi, misalnya ini himpunannya adalah K dan L. Nah kayak gini, ini adalah Budi, Danu, dan Ciko ya, Budi, Danu, Ciko. Kemudian ini ada Sinta, Dewi, dan Ayu, katakanlah gitu. Nah, kalau mau bikin contoh fungsi itu kayak gini, Budi dengan Sinta ya. Ini tadi siapa? Dek Danu, Danu dengan katakanlah Dea, boleh ya. Ciko dengan Ayu, kayak gitu. Ini contoh fungsi. Kalau contoh yang bukan fungsi itu kayak gini. Ini himpunan A, ini himpunan L, nih ya, Budi, Danu, dan Ciko. Kemudian di sini ada Sinta, ini siapa tadi? Dea sama Ayu gitu ya. Nah, Budi ini nembak Sinta. Ternyata Budi juga nembak Ayu. Nah, ini contoh bukan fungsi. Nah, kemudian Danu tetap sama dia, tetapi Ciko nggak nembak siapapun. Nah, ini bukan fungsi. Kayak gitu. Pokoknya intinya kalau mau fungsi itu semua yang di sebelah kiri ini harus mengeluarkan satu kali panah. Nah, yang dipanah hanya satu orang atau hanya dua orang nggak masalah. Contohnya kayak gini. Ini himpunan K, ini himpunan L ya, anggotanya tetap. Misalnya gini, Budi, Danu, dan Ciko. Ini ada Sinta, Dea, dan Ayu. Ternyata Budi nembak Sinta, nggak masalah. Dea juga nembak Danu ya dek, Danu juga nembak Sinta, nggak masalah. Terus Ciko nembak Ayu, nah Deanya jomblo, nggak ada yang nembak. Nah ini tetap merupakan contoh fungsi. Kenapa? Karena yang di sebelah sini sudah mengeluarkan panah semua, kayak gitu. Kalian lebih mudah membayangkannya seperti itu ya, karena ini sesuai dengan usia kalian, usia pubertas. Tetapi Kak Sari ingatkan ya deh ya, nggak boleh pacaran, dosa, haram. Tegas Kak Sari ya. Oke, sudah dulu. Nah kalau kalian punya pertanyaan perihal ini boleh sampaikan di kolom komentar yang sopan ya sayang. Insya Allah akan Kak Sari jawab semampunya. Nah Kak Sari mau undur diri dulu, mudah-mudahan kalian kebantu. Kalau kamu suka dengan video ini silahkan di like, di komen yang bagus-bagus, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.